Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Evansah, kelas atau lokal 7A non reguler Setia Muntai. Di sini saya akan membuat sebuah video yang menjelaskan tentang politik ekonomi kerakyatan. A. Definisi politik ekonomi kerakyatan. Politik ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintah. Sedangkan ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat dan sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia sehingga mendapatkan manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja. Jadi, politik ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatan, sehingga kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan kuasai. Yang B. Tujuan politik ekonomi. Ada beberapa tujuan politik ekonomi, diantaranya 1. Adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. 2. Adanya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. 3. Dengan politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Kesatuan Republik Indonesia. 4. Politik bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. 5. Melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban warga negara. Yang C. Ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan paradigma nilai-nilai Pancasila, menempatkan kedaulatan rakyat sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bertoleransi pada kemaslahatan bersama. Ekonomi kerakyatan berlandaskan pada Pancasila sebagai bentuk baru yang dikembangkan dalam bingkai nilai-nilai spiritual seperti nilai ketuhanan, sehingga memiliki perbedaan mendasar dengan sistem ekonomi di negara yang menganut demokrasi liberal kapitalis maupun demokrasi sosialis. Contoh ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila diantaranya pendirian koperasi. 2. Penguasaan sumber daya oleh BUMN. Dalam pemahaman ini, penguasaan sumber daya negara oleh BUMN semakin besar kapasitas BUMN dalam mengelola kekayaan negara, akan semakin banyak pula pendapatan bisa dihasilkan untuk menunjang pembangunan. 3. Biaya pendidikan gratis. Sesuai prinsipnya, ekonomi rakyat perlu mengupayakan pendidikan bisa dinikmati siapa saja, tanpa memandang status ekonomi. Oleh karena itu, biaya pendidikan gratis, minimal sampai 12 tahun, adalah salah satu contoh ekonomi berwawasan kerakyatan. 4. Bantuan pendanaan UMKM. Contoh berikutnya dari ekonomi rakyat adalah pendanaan UMKM, baik oleh negara maupun investor swasta. Dengan adanya bantuan pemodalan usaha, UMKM berkesempatan mengembangkan bisnisnya hingga punya skala lebih besar. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai politik ekonomi kerakyatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.